yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita simak secara seksama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus pemberian ijazah bagi wisudawan-wisudawati tahfidz juz 30. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, belum seragam. Anak-anak hafal Quran itu fasih. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suara malaikat-malaikat kecil. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Dr. Basnan, ya. Di sini hadir juga yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, hadir juga di sini yang sama-sama kita hormati Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, yang sama-sama kita hormati juga yang mewakili PJ Bupati Jombang, yang saya hormati para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus ya pembina tahfidz yang baru tadi menyampaikan sambutannya luar biasa, ya, bisa mengumpulkan anak-anak kita seperti ini banyaknya dalam rangka menghafal Al-Quran. Anak-anakku semua, mau nggak mendengarkan cerita? Mau nggak mendengarkan kisah keutamaan Al-Quran? Jadi pada satu saat, ya, ada salah seorang sahabat Nabi bercerita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa ceritanya? Gini. Ya Rasulullah, saya tuh tadi malam sesudah salat tahajud ada yang aneh. Apa yang aneh? Begitu saya mengaji sesudah salat tahajud, kuda saya meringkik, ngamuk-ngamuk di kandangnya, nendang-nendang lantai. Ya, saya turun melihat, jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada binatang buas yang akan mengganggu. Turun melihat di kandang kudanya, nggak ada apa-apa. Ya, berhenti kudanya tuh menendang-nendang. Naik lagi di atas sajadah tengah malamnya. Ya, tidak lama kemudian meringkik lagi kudanya. Turun lagi sahabat Nabi, ada apa ini? Sampai yang ketiga kalinya semakin kencang tendangannya kuda itu. Apa yang terjadi? Bawa obor mungkin, karena malam-malam kan. Ada apa? Mungkin haus, dikasih minum, ya. Terus dikasih makan. Naik lagi sahabat Nabi melanjutkan bacaannya sambil menunggu salat subuh. Mengamuk-ngamuk lagi kudanya itu.
meringkik. Seperti kudanya sakit perut atau bagaimana, ada yang ganggu. Nah, turun lagi. Ya Allah, ada apa ini kuda ini? Alangkah kagetnya anak-anakku semua setelah menengok langit di atas. Ada awan besar, awan hitam penuh dengan lilin-lilin. Awan itu berisi dengan cahaya lilin. Ribuan cahaya lilin bertengger di atas awan hitam itu. Masya Allah. Rupanya itu yang disaksikan oleh kuda, sampai kuda itu mungkin ketakutan atau gembira, nggak tahu. Ngamuk-ngamuk kuda itu. Ya. Lalu Masya Allah, ada apa ini? Seumur hidup saya tidak pernah melihat awan hitam. Ya kayak ini misalnya lampu kita di atas ini ya. Nyala semua itu bertengger. Tapi gede, lebih besar daripada rumahnya sahabat Nabi. Ada apa ini? Kenapa langitnya bercahaya? Ada lilin-lilin bertengger di awan gelap itu. Lalu pergi melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada pemandangan yang sangat menarik tadi malam." Dia ceritakan pengalamannya. Lalu Nabi menanyakan, "Ayat apa yang kamu baca tadi malam?" Dia katakan, saya menghafal surah Al-Baqarah. Oh, itu yang menyebabkan pemandangan itu. Yang Anda lihat itu adalah penampilan-penampilan malaikat. Jadi kalau engkau akan menyaksikan malaikat, mengerumuni rumahnya, di sekitar rumahnya, bacalah surah Al-Baqarah. Saya nggak tahu sampai ayat keberapa dibaca, karena dia menghafal Quran mulai dari awal. Mungkin sudah juz ammanya sudah selesai, dia kembali mengulang untuk surah Al-Baqarah. Jadi ini kalau kita rajin membaca Al-Quran, malaikat itu turun dari langit untuk menjaga rumah kita. Mau nggak dijaga rumahnya oleh malaikat? Cinta nggak sama malaikat? Cinta nggak sama iblis? Mana yang kalian suka, iblis atau malaikat? Kalau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, malaikat itu mengerumuni rumah kita. Anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran itu dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke surga nanti tanpa melalui pemeriksaan dan diberikan tempat naungan di bawah arasy. Anak-anak remaja, anak kecil besar di masjid, apalagi anak-anak itu menghafal Al-Quran, itu nanti akan mendapatkan tempat di tempat peristirahatan di padang arasy. Ya, di situ tidak ada naungan, tidak ada payung. Yang ada hanya villa-villa peristirahatan, disiapkan 7 golongan. Satu golongannya di situ adalah anak yang kecil melepaskan masa remajanya dengan masjid dan menghafal Al-Quran. Anak-anakku semua, mau nggak mendapatkan villa di arasy? Mau. Matahari tinggal 1 depa di atas kepala, panas nggak? Tapi kalau kita hidup di dalam kemah-kemah VIP itu, ada AC-nya, kemudian makanannya lengkap, minumannya lengkap. Itulah janjinya Allah kepada anak kecil, menghabiskan umurnya di jalan Allah, menghafal Quran, banyak ke masjid. Siapa yang mau tempat istirahat seperti itu? Mana yang Anda pilih? Dikeringkan di padang mahsyar dengan panas terik matahari, orang berenang di atas keringatnya, atau enak-enak duduk tidur-tiduran di villa peristirahatan arasy? Mana yang dipilih? Arasy atau siapa yang pilih arasy? Siapa yang pilih kemah peristirahatan di bawah arasy? Enggak ada yang suka. Maunya dikeringkan di bawah matahari. Enggak. Nah, kalian semuanya di sini nanti insya Allah
akan berada di bawah naungan arasy. Mau nggak? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, ada yang nggak mau? Ada yang mau nggak? Angkat tangan yang mau. Nah, terima kasih. Mau nggak diajarkan bagaimana resepnya Imam Syafi'i menghafal Al-Quran? Umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Itulah Imam Syafi'i. Imam Al-Ghazali 5 tahun hafal Al-Quran. Apa rahasianya? Ada orang 1 kali baca Al-Quran langsung hafal. Ada 3 kali langsung hafal. Jadi kalau hanya juz 30, ya kira-kira berapa hari itu? 3 hari, 4 hari udah selesai. Tapi karena anak-anakku sekolah juga kan, jadi menghafal juga. Nah, resepnya kalau kalian ingin menghafal cepat, ada syairnya Imam Syafi'i. Siapa yang tahu? Dia curhat. Syairnya begini, anak-anakku semua. Syakautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arsyadani an tarkil ma'asi al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Aku curhat kepada guruku. Ustaz, hafalanku kok kuat, tidak bisa cepat. Kalau kemarin-kemarin lancar menghafal, 2-3 kali baca langsung hafal. Ini 10 kali dibaca belum hafal-hafal. Apa yang membuat aku tumpul menghafalnya? Dinasehati oleh gurunya bernama Waqi'. Tinggalkan dosa. Jadi anak-anakku, kalau ingin hafalannya lancar, ikuti perintah orang tuanya dan ikuti orang tua di sekolah, namanya guru. Kalau kita durhaka, malas disuruh, suka bikin jengkel orang tua, itu yang menyebabkan hafalan Quran kita itu lambat sekali. Kalau dihafal cepat sekali hilang. Paham? Dan mulutnya dipelihara untuk jangan berbohong. Itu resepnya. Pertama, apa? Syaratnya kalau kita ingin tajam hafalannya apa? Tunduk berbakti kepada orang tua. Kemudian berbakti tunduk kepada perintah guru. Kemudian mulut jangan bohong. Kalau mulut tidak bohong, akan ada keajaiban anak-anakku semua. Ada kisah berikutnya. Siapa yang tahu Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, umur 12 tahun, masih kecil-kecil seperti Ananda ini, di Mekah. Ibunya, karena dia nggak tahu bapaknya kemana, entah meninggal atau bagaimana, dia diutus oleh ibunya pergi nyantri ke Baghdad. Masih kecil, ada saudagar yang mau pergi ke Baghdad, lebih 100 ekor unta. Anaknya dititipkan kepada para pedagang yang mau ke Baghdad. Ya, Baghdad itu jauh, 2.500 km dari Mekah ke Baghdad. Itu naik unta tuh, berhari-hari itu melintasi padang pasir. Ada lebih 100 pedagang berbaris, itu untanya itu, para pedagang. Tapi ada anak kecil 1 orang. Itulah Abdul Qadir Jailani kecil. Anak, kamu kan tidak punya bapak, kata ibunya. Ibumu juga tidak punya kekayaan, tidak punya uang banyak. Anakku, aku tabungkan uang sedikit dan aku nanti akan simpan di jahitan lipatan bajunya di bawah. Baju gamis kan orang Arab itu pakai ya. Baju gamis itu yang sampai rok bawah ya. Lipatan-lipatan bawahnya itu diisi dengan uang-uang. Uang pada waktu itu uang recehan itu. Di sekeliling lipatan bajunya ada uang. Takut hilang, takut nanti dicopet orang mungkin. Ya. Begitu sampai di tengah padang pasir, tiba-tiba ada perampok. Perampok itu pakai pedang panjang,
Ya, perampok itu mengambil semua harta kekayaan saudagar yang banyak itu. Perampoknya juga hebat-hebat, lebih banyak jumlahnya. Semua unta dikumpulkan, semua barang-barangnya disimpan di dalam gua di gunung itu. Akan dilelang, akan diambil oleh perampok. Tiba gilirannya si anak kecil ini, hei anak kecil, mana hartanya? Saya bukan pedagang, Om. Saya mau pergi menyantri. Disuruh mama saya pergi ke Baghdad untuk sekolah. Ya, mana barang dagangannya? Saya bukan pedagang. Saya anak santri. Ya, kamu tidak bawa uang? Di geledah nggak ada uangnya kan? Kamu nggak bawa uang? Ada. Di mana uangnya? Ini dijahit ibu saya, dibawa jahitan baju gamis. Kaget perampoknya. Loh, anak ini kok saya sudah periksa tadi nggak kedapatan, nggak ada dompetnya, nggak ada tasnya. Diperiksa tasnya nggak ada uang. Lapor ke bosnya. Bos, ini ada yang menarik nih. Kata bosnya penjahat itu ya. Wah, ada apa? Ya, ini ada anak kecil. Saya sudah geledah tasnya nggak ada uangnya. Lalu saya tanya, kamu nggak bawa uang? Ada. Mana uangnya? Ini ibu saya jahitkan di dalam jahitan baju gamis saya. Nah, berapa uangnya? Ini saya ambil. Jadi dibuka tuh, pakai pisau tuh jahitan apa baju kurungnya itu. Kata bosnya, mana panggil anak itu. Hei anak kecil, kamu kan diperiksa tidak ada uangnya, kenapa kamu mengaku ada uang? Iya, nasihatnya ibu saya, anakku, dalam keadaan seperti apapun kamu tidak boleh bohong, supaya hafalan Qur'anmu nanti itu lancar. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh begitu ya. Nangis bosnya penjahat itu. Umurku sudah 50 tahun malam melintang, tetapi anak ini masih kecil begitu jujurnya. Saya setiap hari merampok. Anak kecil seperti ini begitu jujurnya. Menangis sejadi-jadinya pimpinan perampok ini. Wahai anak buah, kembalikan barang-barangnya semua, barang rampasan itu. Kembalikan uangnya anak kecil ini. Seluruh kekayaan di gua itu kasih bagi-bagikan masyarakat. Mari kita tobat. Semua penjahat yang sangat terkenal ganas itu tobat bersama-sama dan meninggalkan dunia jahatnya gara-gara anak kecil 12 tahun namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi anak kecil ini karena dilarang bohong oleh ibunya, maka anak itu mengatakan apa adanya. Keajaiban muncul, membuat taubat para penjahat itu. Saya berharap anak-anakku semuanya nanti di sini jujur sejujur-jujurnya ya. Jangan bohong kalau mau hafal Quran. Iya. Saya ingin tanya. Angkat tangan nanti ya. Siapa nama anak kecil tadi itu? Sini nak. Sini. Iya. Iya. Siapa namanya nak? Siapa nama kamu? Siapa? Kelas berapa? Sudah hafal berapa? Sudah hafal berapa? Sudah hafal berapa? Sudah hafal juz amma? Sudah. Masya Allah. Namanya siapa tadi? Anak kecil yang berkata jujur terhadap perampok. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Makasih. Hafal ya. Nah, ini. Makasih ya. Iya. Siapa yang tahu? Surah apa yang dibaca tadi itu sahabat Nabi membuat malaikat itu turun dari langit. Nah,
Tidak boleh salah loh ya. Ya. Jadi siapa tadi yang duluan? Laki-laki sini nak, sini. Iya. Siapa namanya nak? Alvan. Ya. Siapa? Alvan. Iya. Surah apa yang dibaca? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Iya. Lantas apa yang terjadi setelah membaca surah Al-Baqarah? Malaikat menampilkan langit-langit yang begitu indah. Lalu kudanya bagaimana? Kudanya apa yang terjadi? Kudanya terkejut melihat awan-awan. Ngamuk ya? Nggih. Waduh, berarti hafal ya. Iya. Iya. Anak-anakku semua, saya ingin tanya lagi ini. Siapa yang tahu? Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu ada 5 ayat. Siapa yang tahu 5 ayat itu? Ya. Dua-duanya sini nak. Iya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq Ayat 1 sampai 5. Iya. Sini nak. Tunggu dulu. Apa jawabannya? Ayat paling pertama Tuhan turunkan? Surah Al-Alaq. Hafal enggak? Coba. 5 ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Hafal nak? Coba, hafal enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Iya. Saya ingin mendengarkan siapa yang menghafal. Silakan duduk. Silakan, terima kasih ya. Siapa? Saya mau pilih yang panjang nih. Siapa yang hafal surah Al-Fajr? Anak kecil. Namanya siapa? Hilal. Iya, coba dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbika. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladhina jabus sahra bil wad. Wa fir'auna dil autad. Alladhina tawaw fil bilad. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi
Wa amma idza mabtalahu فأما إذا ما ابتلاه ربه faqadara alaihi رزقه فيقول ربي أكرمن وأما الذين وأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى سيذكر ما يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul adzim. Iya, luar biasa. Ya, jangan cepat-cepat nak ya, jadi itu hafal bagus ya. Iya. Siapa yang hafal surah Asy-Syams? Namanya siapa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Bagus.